Kata Allah, syarat jadi pemimpin bukan uang. Ya, jadi jangan takut kalau ada orang datang dengan uang berlimpah, bukan jaminan jadi pemimpin. Kata Quran, sudah kalau Allah tetapkan dia jadi. Ya. Kata Allah, saya pilih dia. Bastatan fil ilmi wal jismi. Dia punya wawasan yang luas, punya visi yang bagus, dia visioner. Dan dia kuat bisa menjalani itu. Jadi kalau kita pilih pemimpin tidak punya visi, maka mustahil bangsa itu bisa maju. Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Tepat tanggal 17 Agustus, di hari Jumat itu, tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti, maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno datang ke situ dalam keadaan masih lemas. Ada kemudian penyakit dalam tubuhnya, maka diberikan oleh beliau madu Yaman di malam harinya. Siang-siangnya sudah fresh, dalam keadaan yang baik, maka digelorakanlah kemudian di sampingnya ada Bung Hatta, proklamasi sampai dengan ujungnya. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digelorakan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu negara kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, inget tuh udah ke doktrin. Ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh, oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak.
Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes itu dari Yaman juga. Emang ini Yaman kebak nih semuanya Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati saudara, susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus saudara, saya ikutin bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman. Sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kok jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden. Dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah. Jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik, jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang bilang, ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali. Terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies, sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai. Kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Makanya saya minta semua nih mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu kembali kepada pelajaran kita. Kalau gitu kawan berpengaruh tidak? Penasehat berpengaruh tidak? Menteri berpengaruh kepada pemimpin tidak? Saya mau tanya semua di sini, siap cari kawan yang baik?